Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang memperkenankan kita bersekutu dalam kebaktian hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami sampaikan satu warta lisan, yaitu pemilihan penatua tahun pelayanan 2021 sampai 2024. Majelis Jemaat mengundang warga jemaat untuk mencalonkan anggota-anggota GKI Gunsa untuk melayani sebagai penatua masa pelayanan 2021 sampai dengan 2024. Kami mohon Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengisi formulir pencalonan yang dikirim bersama amplop persembahan bulanan. Memfotonya lalu mengirim ke nomor WA yang tertera di formulir atau melalui Google Form. Marilah kita memohon Tuhan memilih dan mengirimkan pelayan-pelayannya untuk melayani GKI Gunung Sahari. Demikianlah warta lisan hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Allah di rumahnya atau dimanapun kita berada saat ini untuk bersembah sujud kepadanya dan untuk bersyukur selalu atas kasih karunia-Nya. Seperti kata Rasul Paulus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan di dalam hidup kita selalu adalah dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan besertamu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita manusia hanya bisa mengasihi sesama kita, seperti Tuhan Yesus Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita memang harus pertama-tama terlebih dahulu merasa sungguh-sungguh dikasihi oleh-Nya. Barulah setelah itu kita bisa selanjutnya membagikan kasih-Nya itu kepada sesama kita. Siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, seperti Rasul Paulus katakan, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga
telah mengasihi kamu. Ada kasih melampaui akal kita, ada kasih bagi hati yang rindu, dan membaginya antara manusia. Itu maksud Allah dari dahulu. Kasih-Nya tak terberi, kasih-Nya yang abadi, bagi dunia yang penuh dengan dosa, maka pasti digenapi janji-Nya. Yesus panggil kita datang kepadanya, yang terbuka tangannya penuh mesra. Jika kita pilih kasih Tuhan saja, maka pasti digenapi janji-Nya. Kasih-Nya tak terberi, kasih-Nya yang abadi, bagi dunia yang penuhlah dengan dosa, maka pasti digenapi janji-Nya. Jemaat Tuhan, mari sekarang kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa dan salah yang masih kita perbuat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa mengaku dosa. Bapa Surgawi yang penuh kasih abadi dan tak terperi, kasih-Mu telah mengaruniakan kami keluarga sebagai satu anugerah-Mu yang sungguh indah. Sebab keluarga dapat menjadi tempat pertama dan terutama di mana kami bukan hanya bisa merasakan, tapi juga bisa menyatakan kasih Bapa satu sama lain. Karena itu, keluarga juga dapat mempersiapkan kami untuk bisa menyatakan kasih. Tak hanya di dalam keluarga, tapi juga selanjutnya bisa menyatakannya di luar keluarga. Namun, kami mengaku masih seringkali kami gagal menyatakan kasih Bapa mulai di dalam keluarga. Sebab di dalam keluarga kami bukan saling menguatkan, tapi saling melukai. Bukan saling memuji, tapi saling mencela. Bukan saling mengampuni, tapi saling mendendam. Bukan saling setia, tapi saling tidak setia dan lain sebagainya. Karena itu, pantaslah bila kami pun selanjutnya gagal untuk menyatakan kasih-Mu di luar keluarga, di pertemanan, di persekutuan saudara seiman, dan di masyarakat. Di hadapan-Mu saat ini, kami datang dengan penuh malu dan penyesalan. Kami membawa segala kegagalan kami untuk menyatakan kasih-Mu di dalam dan di luar keluarga. Kami sungguh merasa bersalah dan berdosa kepada keluarga, sesama, dan kepada Tuhan. Kami sungguh-sungguh butuh kasih dan belas kasihan-Mu kembali berkenan mengampuni segala salah dan dosa karena kegagalan untuk menyatakan kasih-Mu. Kami percaya hanya dalam Kristus kasih dan belas kasihan Bapa boleh membaharui hidup kami lewat pengampunan atas segala dosa dan salah kami. Sebab dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja doa pengakuan ini kami mohon. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan,
Bagi kita yang telah dengan kesungguhan hati menyadari, mengakui dan menyesali segala dosanya, Tuhan berkenan menyatakan kepada kita berita anugerahnya yang katakan, Tuhan Allah kita memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, saya pun tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang selalu mau hadir dalam firman-Mu, sesungguhnya Engkau selalu berfirman kepada kami dalam hidup kami, baik melalui firman-Mu dalam Alkitab, maupun lewat pemberitaan firman, bahkan Engkau berfirman kepada kami melalui segala peristiwa yang terjadi setiap hari di dalam hidup kami. Sayangnya kami manusia dalam daging ini seringkali tak mampu untuk mendengarkan dan memahaminya dengan baik dan benar. Akibatnya bukan kehendak Bapa yang selalu baik yang kami lakukan, tapi kehendak daging kami dan orang lain yang tidak selalu baik yang kami lakukan. Karena itu, sebelum Engkau kembali bersabda melalui pemberitaan firman, tolong dan mampukan kami untuk mendengarkan dan memahami firman-Mu, supaya di tengah pelbagai pergumulan hidup dan keluarga, kami tetap dapat dengan jelas mendengarkan, memahami kehendak-Mu yang selalu sanggup menenangkan, menguatkan, menuntun, menyelamatkan, dan memberkati hidup kami. Pakailah juga hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu supaya apa yang ia sampaikan sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh-Mu dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Tuhan Yesus, Sang Firman yang telah menjadi manusia, doa ini kami mohon. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-34 sampai 46 sebagai dasar dari pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Saya akan membacakannya. Matius pasal 22 ayat 34 sampai 46 berkata demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud.
Kata Yesus kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhku kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang mendasari pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang selalu mendengarkan, memahami, dan melakukannya di dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Dimulai dalam keluarga atau tak pernah dimulai, itulah tema khotbah kita pada hari Minggu ini. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan kita tadi berbicara tentang kasih. Setiap kali kita mendengar tentang kasih, apalagi dikhotbahin lagi tentang kasih, kita selalu bisa bertanya, apa sih masalah dengan kasih? Kok kembali dikhotbahkan dan dikhotbahkan lagi? Ternyata memang selalu ada masalah dengan kasih. Jangan-jangan masalah ini abadi sampai Tuhan Yesus datang. Apa masalahnya? Ini masalahnya. Kasih itu selalu lebih banyak dibicarakan dan lebih sedikit dilakukan. Itu pertama-tama masalahnya. Dan yang kedua masalahnya adalah kasih itu akan selalu jadi ukuran hidup orang yang berkenan atau tidak berkenan di hadapan Allah. Bahkan satu hari nanti jangan-jangan masa depan kita itu benar-benar ditentukan oleh ada atau tidak adanya kasih di dalam hati kita. Itu sebabnya kasih memang begitu perlu sehingga dia harus diingatkan dan diingatkan lagi, dikhotbahkan dan dikhotbahin lagi seperti pada hari ini. Jadi apa yang masih mau kita bicarakan tentang kasih? Apa yang Yesus katakan di dalam bacaan kita tadi? Apa yang Yesus katakan? Yang Yesus katakan pertama-tama adalah orang harus alami dikasihi terlebih dahulu supaya ia bisa menyatakan kasih. Saudara-saudara, itu sebabnya Yesus katakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Kasihi dia dengan apa saja yang engkau rasakan, pikirkan, dan lakukan. Ada alasan mengapa Yesus minta kita mengasihi Allah. Ada alasan yang tersirat, dan yang tersirat itu adalah karena Allah itu sudah lebih dulu mengasihi kita. Sehingga kita bisa mengalami kasih Allah khususnya di dalam Tuhan Yesus. Nah, karena telah mengalami terlebih dahulu kasih Allah dalam Tuhan Yesus, wajarlah kalau selanjutnya kita juga diminta untuk menyatakan kasihnya kepada orang lain. Kan kita sudah merasakannya. Biarlah kita membagikannya juga dalam hidup kita bersama dengan orang lain. Nah, di sini keluarga harus jadi tempat pertama dan terutama di mana kasih Allah bisa dialami dan dirasakan. Bagaimana caranya kasih Allah dalam keluarga bisa dialami, dirasakan secara khusus
lewat pemberian waktu yang berkualitas, yang khusus, yang tetap satu sama lain. Saudara-saudara, waktu yang berkualitas, yang khusus dan tetap itu bisa kita nyatakan dalam keluarga secara khusus, misalnya lewat waktu yang kita berikan untuk curhat atau mendengarkan curhat anggota keluarga, atau bisa juga lewat waktu bercanda, waktu bertukar pikiran, waktu makan bersama, waktu bermain bersama, atau waktu berpergian bersama. Di masa belum ada pandemi, kita bisa terlalu sibuk masing-masing dengan pekerjaan dan tugas kita masing-masing, urusan kita masing-masing. Tapi di masa pandemi, di mana kita lebih banyak waktu seharusnya untuk keluarga, rasanya keterlaluan banget deh kalau kita tetap tidak punya waktu yang berkualitas khusus dan tetap satu sama lain. Satu hari ada seorang pemuda lulusan dari sekolah teologi. Dia praktik di jemaat, dia kagetin pendeta pembimbingnya. Kagetin dengan cara apa? Lewat pertanyaannya kepada pendeta pembimbingnya. Apa yang dia tanyakan? Ini yang dia tanyakan. Pak Pendeta, apa sih kasih itu? Pendeta pembimbingnya kaget dong. Kamu lulusan sekolah teologi, kok tanya dan masih tanya apa itu kasih? Selidik punya selidik, ternyata memang si pemuda itu dari sejak kecil orang tuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Sehingga selalu tidak punya waktu berkualitas yang khusus, yang tetap untuk anaknya. Malah kalau di rumah, ayah ibunya selalu bertengkar hebat. Sampai kalau ada teman anaknya juga datang, lihat seperti orangnya malu sekali. Jadi memang dari masih kecil sampai dia dewasa, dia belum merasakan apa itu kasih. Karena gak ada waktu yang berkualitas diberikan orang tuanya untuk dia. Dia baru tahu kasih itu secara teoritis lewat ilmu teologi. Saudara-saudara, apa yang dikatakan lagi oleh Yesus yang kedua, orang harus nyatakan kasih Allah supaya ia bisa bawa sesamanya kepada Allah. Saudara-saudara, ada alasan mengapa Yesus mengatakan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sebelum kita bisa kasih orang lain, kata Yesus, kita harus terlebih dahulu bisa mengasihi diri kita sendiri. Dan mengasihi diri sendiri itu selalu sama dengan berbuat baik, tidak berbuat jahat terhadap diri kita sendiri. Kalau kita terbiasa dengan makan makanan yang sehat, kita mengasihi diri sendiri. Tapi kalau kita tidak biasakan makan yang sehat, malah makan sembarang, kita berbuat jahat terhadap diri kita sendiri. Dan kita mudah sekali mengajak orang lain juga untuk yuk kita makan ini pun yang sehat jadi sehat. Yang buruk, yang tidak sehat jadi membuat orang lain juga ikut makan yang gak sehat. Begitu ya. Jadi kasih kepada diri sendiri itu awal yang bisa berlanjut kepada orang lain. Kalau kita bisa mengasihi diri sendiri, otomatis kita jadi bisa mengasihi orang lain juga. Kasih dalam perbuatan baik kita ternyata selalu dapat dipakai oleh Tuhan untuk menerangi hidup orang lain. Sehingga lewat perbuatan baik kita mereka jadi kenal Allah, percaya Allah, dan memuliakan Allah. Itu sebabnya Yesus mengatakan engkaulah terang dunia. Biarlah dunia melihat terangmu dalam perbuatan baikmu. Sehingga mereka memuliakan Tuhan.
cepat atau lambat, perbuatan baik karena kasih selalu bisa bawa orang-orang di dalam dan di luar keluarga kepada Allah dalam Kristus. Satu hari ada seorang istri yang menikah dengan suami yang belum Kristen. Selama berpuluh tahun hidup dengan suaminya tidak Kristen, dia dihina, dia dicegah untuk melakukan segala kegiatan beribadah menurut keyakinan secara Kristen. Dia banyak menderita, tapi biarpun banyak menderita, suaminya berbuat banyak yang jahat kepada dia, nggak balas. Malah sebaliknya, dia tetap berbuat baik kepada suami. Dia urusin anak-anaknya sedemikian rupa. Sampai satu hari anak-anaknya bukan hanya berhasil di dalam studinya, dalam pekerjaan. Anak-anaknya jadi orang baik. Yang sayang betul, hormat betul kepada orang tuanya. Kepada suaminya juga. Suatu hari setelah puluhan tahun suaminya datang kepada istrinya mengatakan, "Istriku, aku merasakan betul kebaikanmu selama berpuluh tahun kepadaku. Aku berbuat yang jahat, kamu tetap berbuat yang baik. Kau urusin anak-anak, sehingga anak-anak semua menjadi anak-anak yang sayang dan hormat aku. Aku merasakan kebaikan Tuhanmu lewat kebaikan. Karena itu aku sudah putuskan, aku juga mau jadi orang Kristen seperti kamu." Lihat saudara-saudara, suaminya akhirnya bertemu dengan Allah sendiri. Percaya Allah lewat kebaikan istrinya. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan lagi khotbah tentang kasih. Lalu apa yang masih kurang? Yang masih kurang selalu adalah justru mengerjakan kasih itu di dalam hidup kita. Karena itu marilah kita terus jadikan keluarga kita tempat pertama dan terutama di mana semua anggota keluarga kita bisa merasa sungguh-sungguh dikasihi. Karena mereka saling memberi waktu yang berkualitas satu sama lain. Dan mereka saling berbuat baik satu sama lain. Semoga keberhasilan merasa dikasihi di dalam keluarga. Bisa dorong, bisa tolong setiap anggota keluarga untuk berhasil juga mengasihi sesamanya dalam lingkup yang lebih luas lagi. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan di segala tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari sekarang kita memanjatkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi yang selalu sedengkan telingamu untuk dengarkan
doa-doa umat-Mu. Dari tengah pergumulan kami sebagai pribadi, sebagai bagian dari gereja-Mu, sebagai warga negara dan warga dunia, kami datang bersatu dalam doa untuk mohonkan kasih dan belas kasihan-Mu. Kasihi dan kasihanilah bangsa kami dan bangsa-bangsa lain di dunia yang masih dicekam dan dicengkeram oleh COVID-19. Kami percaya Engkau selalu mau dan mampu menolong kami melewati masa pandemi yang berat ini. Karena itu, terus mampukanlah kami dan semua pihak di negara kami serta di dunia untuk menjadi kawan sekerja Tuhan. Terus berupaya hidup memenuhi protokol kesehatan dan hidup saling menolong sampai tiba waktunya vaksin ditemukan dan kami bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Kasihi dan kasihanilah banyak orang yang terpapar COVID-19 sehingga mereka harus dirawat di rumah sakit bahkan di ICU. Juga banyak orang yang kehilangan sumber mata pencarian mereka sehingga mereka mulai kesulitan untuk penuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Biarlah situasi sulit yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini boleh membangkitkan semangat solidaritas manusia untuk hidup saling menolong. Berkatilah juga segala upaya pemerintah untuk menolong mereka yang miskin, sehingga bantuan pemerintah dapat menjangkau dan menolong mereka. Kasihi dan kasihanilah gereja-Mu di Indonesia dan di dunia, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Mampukan gereja-Mu tetap dapat melayani jemaat-Mu dengan cara-cara baru, dan yang tetap dapat pelihara iman, kasih, dan pengharapan mereka kepadamu. Berkatilah juga gereja-Mu agar segala kebutuhannya untuk melanjutkan bahkan mengembangkan segala pelayanannya tetap bisa terpenuhi. Kasihi dan kasihanilah setiap anggota jemaat-Mu yang sekarang ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, kesepian, kehilangan pekerjaan atau usaha, krisis dalam pernikahan atau rumah tangga dan lain sebagainya. Biarlah tangan Tuhan boleh terulur kepada mereka lewat berbagai cara dan pribadi, sehingga mereka sungguh tertolong dan bisa bersyukur secara baru kepadamu. Doa-doa syafaat ini hanya kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sambil mengingat pemazmur yang berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Marilah sekarang kita dengan penuh kerelaan hati dan penuh syukur membawa dan memberi persembahan kita dalam bentuk uang kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, seperti kasih setiamu tak berkesudahan di dalam hidup kami, bahkan selalu baru setiap hari, biarlah syukur kami atas kasih setiamu pun tak berkesudahan. Selalu kami nyatakan secara baru juga lewat kesetiaan kami memberi persembahan syukur kami dalam bentuk uang kepadamu, bahkan pada masa pandemi sekalipun. Terimalah dan berkatilah, supaya lewat gereja-Mu, persembahan kami boleh dipakai untuk pelayanan kasih yang memuliakan nama-Mu dan yang menghadirkan damai sejahtera-Mu di tengah kehidupan di dunia ini. Dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami telah berdoa syukur. Amin.
Jemaat Tuhan, sekarang kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Jangan biarkan kasih Tuhan hanya dikumandangkan terus-menerus, tapi nyatakanlah kasih itu terutama dan pertama dalam hidup dan keluargamu. Supaya kasih itu bisa terus berlanjut ke dalam kehidupan bersama dengan sesama. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Jemaat Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai setiap saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.
We satisfy your soul.